Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Kembali kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Banjir masih menggenangi Kecamatan Tapakis, Padang Pariaman. Hendak mencari durian, seorang warga hanyut di Sungai Kampung Akad, pesisir selatan. Ribuan makam di Tunggul Hitam Padang terendam banjir. Meski ketinggian air mulai menyusut, namun banjir masih menggenangi Kecamatan Ulakan Tapakis, Padang Pariaman, pada hari Selasa. Masih banyak rumah-rumah yang digenangi banjir dengan ketinggian bervariasi dari 30 cm hingga 50 cm. Seperti yang terlihat di Korong Cubada, Nagari Manggopo, Palak Gadang. Banjir dengan arus yang cukup kuat juga menggenangi badan jalan. Begitu juga areal persawahan dan perkebunan tak luput dari banjir. Sebagian warga mulai keluar rumah untuk mencari kabar sanak saudaranya di kampung sebelah yang juga dilanda banjir. Selain itu, warga juga keluar rumah untuk mencari bekal makanan untuk dikonsumsi sehari-hari. Udah 3 hari, Pak. 3 hari. Kenapa itu, Pak? Nggak bisa keluar? Ya, baru sekarang ini saya bisa keluar, Pak. Ya, saya mau menengok orang tua yang terkurung di rumah di Korong Tengah Padang. Ya, apa adanya lah, Pak. Ada orang ngasih, alhamdulillah. Menurut keterangan Wali Korong Cubada, ketinggian air banjir mencapai 1,5 meter dan banyak warganya yang terjebak di rumah masing-masing. Bahkan ada yang terseret arus banjir. Ketinggian airnya di beberapa titik ada yang sampai 1,5 meter, terus yang di depan sana itu 1 meter, cuman arusnya cukup kuat yang di depan sana. Malahan kemarin ada yang sampai terseret arus. Karena cuaca ekstrim masih berlangsung dan tingginya intensitas hujan, warga diimbau tetap waspada. Karena tidak tertutup kemungkinan hujan deras kembali mengguyur dan menyebabkan banjir. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Iya, bertambah kok. Seorang warga Kampung Akad, Kecamatan Lengayang, Pesisir Selatan, yang bernama Utat dan berusia 70 tahun, hilang terseret arus sungai Kembang Akad pada Senin siang. Memasuki hari kedua, tim reaksi cepat BPBD Pesisir Selatan, Basarnas, dan polisi kembali melakukan pencarian. Korban dilaporkan hanyut terseret arus saat mencoba menyeberangi sungai untuk mencari durian dengan alat bantu berupa ember. Namun alat itu terlepas akibat derasnya arus. Pencarian diperluas dari lokasi hilangnya korban hingga ke batang air kampung Lubuk Sari. Metode body rafting diterapkan di beberapa titik yang arusnya lebih tenang. Fokus utama adalah di sepanjang aliran sungai yang memiliki potensi endapan. Tim gabungan terus berupaya secara maksimal dengan membagi tim pencarian untuk meningkatkan efektivitas dengan harapan korban dapat segera ditemukan. Telah terjadi orang tenggelam di daerah yaitu Kampung Akad. Jadi bapak ini sehari pencari durian, mereka menyeberangnya melewati secara manual dengan melakukan alat apung mandai. Jadi bapak ini terseret arus ke arah, kebetulan bibit air sangat besar. Waktu kejadiannya jam 11.00 siang hari. Namun hingga Selasa sore, korban belum juga ditemukan. Pencarian akan dilanjutkan keesokan harinya. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Banjir yang melanda Padang tidak hanya menyasar permukiman, namun juga merendam area kuburan pada Selasa pagi. Dari total 40.000 makam di kawasan Tunggul Hitam, sebanyak 12.000 diantaranya terendam banjir. Bahkan ada beberapa kayu penutup jenazah yang lepas dan mencuat keluar.
Masuknya air ke area pemakaman, selain diakibatkan intensitas hujan yang tinggi, hal ini juga disebabkan oleh meluapnya sungai yang berada di samping area kuburan. Seharusnya, air hujan yang membasahi makam keluar melalui saluran yang mengarah ke sungai. Namun karena air sungai juga melimpah, mengakibatkan makam menjadi terendam. Kalau kami lihat sekarang itu ada kira-kira 30% dari lahan yang ada. Yang banyak bagian arah ke bawah, yang kerendahan lah, jatuh dekat dengan sungai. Ini total makam seluruhnya kalau nggak salah sini kan ada 40.000 makam, 17.000 makam. Oh kalau dilihat itu kan airnya tuh masuk dari samping Pak, dari sungai dia. Sebenarnya kita kan yang bagian bawah itu dekat dari sungai. Tidak hanya di area makam, di depan kompleks pemakaman, banjir juga menggenangi jalan dengan ketinggian 40 cm hingga 50 cm. Banyak pengendara yang menuntun kendaraannya karena mogok. Banjirnya dalam banget. Oh, banjirnya dalam. Kira-kira berapa senti? Kurang lebih 40-50 senti? Oh, lebih. Ibu, tujuannya mau kemana? Ke Basko sama ke Jati, Bang. Mau pergi kerja? Nggak, ngantar orderan, Bang. Oh, ngantar orderan. Ojek, Bang. Ini memang biasa banjir sini ya, Bu ya? Baru sekali ku lewat situ, Bang. Kalau hari hujan biasanya ada jalan sih. Meski genangan air lumayan tinggi, namun masih banyak juga pengendara sepeda motor yang nekat melintas. Alhasil, kendaraannya pun mogok, sehingga harus didorong oleh beberapa pemuda dan anak-anak setempat. Robiha melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ruri Putra Ananda dan tim redaksi yang bertugas izin pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Basuh balik awak, bisu ari.